Bos, siapa yang waktu SD doyan banget makan telur gulung ini? Jajanan satu ini emang legend banget ya, Bos. Di Jakarta Utara ada nih restoran yang satu tempatnya jual jajanan SD semua. Salah satunya sih telur gulung ini, namanya Warung Jajan Dimas. Kepo nggak tuh sama jajanannya? Yuk kita check it out, Bos. Halo bos, siapa yang penasaran sama makanan SD yang enak, fresh? Penasaran? Stay tune di Cuan Bos. Kalau datang ke sini, puas ya bos bisa ngelihat live cooking kayak di abang-abang pinggir jalan. Tapi dengan versi yang lebih bersih dan sehat. Satu, aku suka jajan, ya jajan dalam artian aku suka makan, nyari makanan yang kita tuh udah bisa nemuin banyak jenis makanan di setiap tempat. Tapi kita jarang banget nemuin makanan pinggir jalan yang dikemas dengan higienitas yang baik, standar yang baik dalam segi makanan. Nah, kita jarang nemuin, makanya aku coba tawarkan makanan yang kalian seneng, kalian nikmatin, tapi kalian takut untuk mengkonsumsinya tempat kita, karena kita jamin dari segi standarisasi dan higienitas. Jajanan di sini variatif bos, mulai dari sate-satean, jagung bakar, telur congkel, dan tentunya telur gulung jumbo sebagai ikonik warung ini. Nah bos, ini telur gulung jumbo kita 10 kali lipat dari telur gulung biasa. Jadi buat para pecinta telur gulung, pas banget pastinya. Jangan tanya rasa dari jajanan ini, rasanya bikin nostalgia balik ke masa muda dulu. Telurnya gurih dengan saus pedas manis pas dimakan. Jagung bakarnya juga top markotop. Rasa pedas manisnya berasa di mulut. Gak kalah juga rasa satenya. Tipikal sate Madura yang punya potongan tebal dan tidak terlalu berkecap yang bikin nagih. Selain jajanan gurih, masih ada jajanan manis-manis yang wajib dicoba bos. Mulai dari bubur Madura maupun es podeng yang bahannya diproduksi sendiri. Rasanya endulita semua, terutama si es podengnya, rasa kelapanya medok banget di lidah. Dan untuk menu kekiniannya, ada es shimilu nih. Es buah Hongkong tanpa santan yang punya cita rasa manis dan segar dari buah. Jangan lupa cobain juga ronde kacangnya. Menu ini agak beda, karena ronde satu ini punya bentukan kering dan isian kacangnya di luar. Jadi, bikin pengalaman baru nyemil ronde. Menu di sini harga dibanderol hanya Rp15.000 ya bos. Masih affordable banget ya. Recommended buat nongki bareng bestie ya bos. Mincuan jadi gatel nih, pengen hitung-hitung omset kasar dari usaha jajanan pinggir jalan yang naik kelas ini. Semisal dalam sehari ada aja 200 orang mampir kemari dengan pembelian Rp15.000. Maka sehari doi bisa cuan Rp3 juta. Kalau sebulan bisa 90 juta dong. Cuan dong dari jajanan pinggir jalan. Tapi penasaran gak sih bos? Kok namanya Warung Jajan Dimas, tapi yang jualan Erwin? Warung Jajan Dimas ini adalah ekspansi bisnis dari warung sambal Damas, bos. Jadi si Damas ini lahir duluan daripada Dimas. Jadi kita bikin restoran namanya Damas, yang mana dia menyajikan makanan cepat siap saji yang diterima banyak masyarakat. Ada ayam, ada bebek, ada lele, yang bener-bener comfort food dan enak. Ditambah lagi sama jenis sambal yang variatif dan kualitasnya bagus. Nah, setelah kita coba ternyata laku banget, rame banget. Setelah itu kita pikir abis makan pedas-pedas gitu, kayaknya oke juga kalau kita jualan dessert. Ngeide aja ya Pak Erwin bikin nama.
Tapi emang, dengan ekspansi bisnis, Doi sukses menarik minat pelanggan Damas datang kemari, Bos. Sebenarnya orang yang makan Damas itu 90% dia pasti nyoba Dimas. Kenapa? Karena dia habis makan pedes-pedesan itu dia pengen dessert yang manis dan seger serta fresh. Jadi emang bener-bener yang pairing satu sama lain gitu loh antara Damas dan Dimas ini. Sejauh ini, Doi nggak ngalamin kendala berarti karena emang udah cukup lama menggeluti bisnis F&B. Bagi tips dong Pak, apa aja yang perlu diperhatikan biar bisa ekspansi bisnis kuliner begini? Pertama, kalian harus suka dulu dengan apa yang kalian lakukan. Itu pertama. Kedua, ya jangan berhenti untuk belajar. Karena zaman sekarang semuanya itu sangat dinamis, sangat cepat berubah. Jadi kita harus terus mengupdate segala sesuatunya supaya tidak tertinggal dengan situasi saat ini. Seperti itu aja sih. Yups, Bos, jangan pernah berhenti belajar ya, seperti yang dilakukan Pak Erwin untuk terus berekspansi bisnis. Dan jangan lupa perhatikan karyawan juga, Bos, agar servis ke pelanggan tetap happy. Kita harus utamakan yang namanya happiness di kru, di mana saya selalu berprinsip happy crew, happy guest itu terjadi di sini. Jadi saya sangat saya sangat maintain banget yang namanya kualitas kesenangan si kru kita sendiri gitu. Bener ya Bos, karyawan yang bahagia cerminan dari usaha itu sendiri. Karyawan happy, kerjaan happy, pelanggan happy. Sukses terus ya Pak Erwin. Nah, kalau mau tetap cuan, jaga rasa dan kualitas. Yang penting, cuan, Bos.